Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan jalan-jalan unik. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dengan judul Astaga, serasa sehari, padahal 8 tahun tersesat di kerajaan jin di hutan belantara Kalimantan Selatan. Namun sebelum melanjutkan video ini, untuk menjaga silaturahmi, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Mimin tambah semangat dalam membuat video-video menarik lainnya. Peristiwa mencekam ini dialami Nuryanto, 45 tahun, seorang transmigran asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang mengadu nasib di daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kang Nur, biasa dia disapa, diadili di hadapan hakim wilayah di Kerajaan Pangeran Agung Borneo. Mampukah dia selamat dari vonis hakim pengadilan Bangsa Jin dan menemukan jalan keluar ke alam manusia? Inilah kisahnya. Kang Nur terlahir dari keluarga buruh nelayan di Desa Ujung Gebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejak kanak-kanak, dia sudah akrab dengan pekerjaan sebagai nelayan, tetapi ganasnya gelombang pantai utara atau pantura secara tragis melahap nyaris 2/3 daratan Desa Ujung Gebang. Rumah Kang Nur termasuk menjadi korban ganasnya gelombang laut Jawa Pantura. Tanpa sisa apapun, Kang Nur dan istri serta seorang anaknya didaftarkan pamong desa setempat menjadi peserta transmigran yang dibiayai Dinas Kependudukan setempat. Tanpa keluar biaya spesial pun, Kang Nur diberangkatkan ke daerah Sungai Nyamuk, Desa Lampahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di Desa Lampahan, dia menerima satu rumah sederhana dengan dinding dari papan kayu dan atap dari lembaran seng. Sebagai sumber penghasilan, dia mendapat hak mengelola 2 hektar lahan yang sudah dibuka pemerintah daerah setempat. Sebelum mendapatkan penghasilan selama 2 tahun, Kang Nur maupun para transmigran lainnya menerima jatah hidup dari Pemkab Indramayu berupa beras, lauk, dan kebutuhan dapur lainnya. Secara sekilas, Kang Nur tidak lagi terbelit kesulitan seperti yang membelitnya selama tinggal di Desa Ujung Gebang, tetapi situasi dan kondisi transmigran yang jarak antar rumah penduduknya saling berjauhan mengundang malapetaka. Suatu siang di awal Maret tahun 2000, Kang Nur uring-uringan. Pasalnya, biasanya pada jam-jam itu Rohmah, 40 tahun, sudah datang ke ladang mengantar makan pagi. Entah kenapa, hampir tengah hari istrinya itu masih belum juga datang. Sambil menahan dongkol, disertai deraan lapar yang melilit, Kang Nur meninggalkan ladangnya. Maksudnya hendak mendamprat sang istri yang telat mengantar makan pagi. 1 jam perjalanan membelah perkebunan, Kang Nur tiba juga di rumah sederhananya itu. Rumahnya terlihat sepi. Dia sengaja muncul dari pintu dapur. Keheningan rumah memancing kecurigaan. Laki-laki berpostur kurus itu pun beranjak meninggalkan dapur menuju ruang tengah. Saat melintas di depan pintu kamar tidur, detak jantung Kang Nur nyaris berhenti. Sangat jelas dia menyaksikan tubuh polos istrinya terkapar di lantai dengan beralaskan kain pakaiannya sendiri. Kang Nur langsung menubruk seraya menanyakan peristiwa yang dialami. Terbata-bata, Rohmah menjelaskan kalau dirinya selama 2 jam lebih jadi bulan-bulanan aksi pemerkosaan 5 orang pria tak dikenal. Selama menjelaskan, wanita beranak 1 itu pun langsung pingsan dalam pelukan suaminya. Kang Nur murka, tapi karena yakin ke-5 pria pemerkosa istrinya itu kelompok penjahat yang biasa bersembunyi dari kejaran polisi di dalam hutan, Kang Nur tidak bernyali untuk melakukan pengejaran. Dia sadar pengejarannya bukan sia-sia, bahkan akan mengundang bahaya besar terhadap dirinya.
Apa jadinya jika dirinya tewas dibantai kelompok penjahat tersebut? Bagaimana nasib istri dan anaknya? Atas pertimbangan itulah, aib yang dialami istrinya itu hanya dicatat dalam batinnya sendiri. Tetapi tiap kali membayangkan tubuh istrinya jadi santapan 5 pria bejat, amarahnya langsung naik ke kepala. Pada puncaknya, kejiwaan Kang Nur mulai terguncang. Selang 1 bulan setelah peristiwa itu, Kang Nur meninggalkan rumahnya menuju ladang. Anehnya, lajur ladang seluas 2 hektar itu dia tinggalkan, dan makin lama langkahnya makin jauh meninggalkan daerah Sungai Nyamuk, di mana lokasi tersebut sudah dibuka pemerintah setempat buat aktivitas para transmigran. Beberapa jam berikutnya, langkah Kang Nur memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan raksasa sangat rapat di sekelilingnya. Kini Kang Nur sudah melangkah memasuki belantara Kalimantan yang kesohor itu. Goresan duri pada betis dan paha sedikit pun tidak dia rasakan, bahkan darah yang mulai memenuhi telapak kakinya akibat goresan duri dia abaikan. Seharian penuh tanpa henti dia melangkah menerobos rapatnya belukar. Dia menghentikan langkah saat tenaganya sudah terkuras habis, disertai perutnya yang sudah kandas. Dia duduk di bawah pohon ukuran sedang, di samping pohon berpostur raksasa menjulang ke langit. Selama mengayun langkah, laki-laki kurus itu lebih banyak menunduk mengamati belukar yang akan dilalui. Hanya beberapa kali saja mendongakkan wajah ke langit yang sebagian terhalang rimbunnya dedaunan. Pada saat menengok ke atas, sontak langkah kakinya terhenti, bahkan nyaris berhenti nafasnya, manakala dia menyaksikan pohon kantil yang menaungi kepalanya. Tetapi bukan karena daunnya yang rimbun sehingga menyontakkan langkah kakinya, melainkan ada keganjilan pada bentuk kembangnya. Di antara ratusan bahkan ribuan kuntum kembang yang mekar itu, di antaranya ada 2 kuntum kembang kantil yang unik, ganjil, dan horor, di mana 1 kuntum bentuknya berupa perempuan bugil secara utuh sebesar lengan orok manusia, dan 1 kuntum lainnya hanya sebatas pantat hingga ke ujung kaki yang juga telanjang. Begitu terkesimanya hingga Kang Nur belasan menit lamanya mengamati keganjilan kembang kantil, dan saat menurunkan wajahnya, dia terlonjak mundur. Apalagi yang telah terjadi? Kening Kang Nur berkerut 3 lipatan. Betapa tidak, di bawah kakinya tidak ada lagi belukar. Ditoleh ke penjuru angin, tak ada batang-batang pohon sebesar gajah itu. Semuanya lenyap secara misterius, selain hanya pohon kantil yang masih bertahan dalam posisinya. Tanah yang dia injak terasa empuk agak berpasir. Sekali lagi diamati jarak di kejauhan sana, sejauh mata memandang, hanya ada gurun pasir sangat senyap. Di langit tak tampak bulan matahari, sehingga situasinya cukup temaram. Begitu juga saat pandangan diedarkan ke belakang tubuhnya, sejauh mata memandang hanya ada gurun pasir dengan lembahnya yang landai di antara bukit-bukit gundul. Keputusan pun sangat sulit untuk diambil, apakah melangkah kembali ke belakang atau melanjutkan langkah ke depan menuju daerah yang sama-sama asing bagi Kang Nur. Tetapi apapun yang terjadi, laki-laki di ambang putus asa itu memutuskan tetap melanjutkan langkah meninggalkan pohon kantil yang misterius itu. Tak kenal lelah dan haus, langkah kaki Kang Nur terus terayun tanpa arah hingga 1 lembah sudah dilalui, dan kini bergerak mendaki bukit gundul setinggi ratusan meter. Pada puncak bukit, Kang Nur menghentikan langkah menatap lembah di depannya. Kali ini perasaan yang semula kalut berubah menjadi agak girang. Di lembah sana terlihat kesibukan manusia yang menyerupai kota kecil. Tidak menunggu lama, bukit gundul ditinggalkan dan tergesa-gesa menghampiri keramaian penduduk. Perjalanan menyusuri lembah memancing datangnya rasa lapar.
Dia rabah saku celana panjangnya. Tak selembar pun dia bawa uang. Lalu pakai apa beli makanan di sana? Dalam kondisi panik, langkah Kang Nur sudah memasuki hilir mudik orang. Astagfirullah, di manakah aku sekarang? Makhluk macam apa mereka? Kang Nur membatin. Orang dalam jumlah banyak yang berada di sekelilingnya terkesan cuek, ataukah mereka tidak melihat keberadaannya? Tetapi yang membuat Kang Nur takjub, bentuk mereka kurang lazim, dalam arti bentuknya tidak proporsional. Ada orang kurus tetapi perutnya sebesar pedaringan tempat penyimpanan beras. Ada orang kurus kepalanya besar menyerupai balon. Ada juga yang sebaliknya, badannya gemuk luar biasa, tapi kepalanya hanya sebesar butiran kelapa gading. Mereka mondar-mandir dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Sekian lama tercenung, tak sadar lapar pun mendera perutnya. Akibat sangat lapar, jari jemari tangan mulai gemetar. Muncak deraan lapar, ekor mata Kang Nur membentur bongkahan roti di atas gerobak yang ditarik laki-laki berbadan besar dengan kepala mungil. Saat gerobak tepat melintas di sisinya, satu bongkah roti disambar secepat kilat. Baru saja menyembunyikan bongkahan roti sebesar bata merah itu ke balik baju, gerobak langsung berhenti. Laki-laki besar itu menghampiri seraya membentak sangat kasar sambil menggeledah baju hingga ditemukan bongkahan roti. Dengan barang bukti di tangannya, laki-laki itu berteriak-teriak maling hingga puluhan laki-laki lain berbagai bentuk mengepung dan meringkus Kang Nur. Tak berapa lama, 3 laki-laki berjubah mengendarai kuda putih muncul dari kejauhan. Kedatangan ketiga laki-laki perlente itu, orang-orang yang meringkus Kang Nur langsung menjelaskan kasus pencurian yang dilakukan Kang Nur. Ternyata 3 laki-laki berkuda itu tak lain adalah hakim wilayah. 3 laki-laki itu berdiri berhimpit-himpitan menghadap Kang Nur. Laki-laki yang berdiri di tengah mengeluarkan buku tebal, lalu membacakan pasal-pasal yang kurang dipahami Kang Nur. Selesai membaca pasal-pasal dari buku tebal, hakim ketua itu pun menjatuhkan vonis potong tangan kanan. Atas perintah hakim, Kang Nur diarak menuju gedung kokoh yang tak lain adalah gedung penjara. Kang Nur didorong ke dalam ruangan penuh orang-orang yang kemungkinan tahanan, lalu pintu jeruji digembok dari luar. Diamati puluhan laki-laki dan perempuan yang ada di ruangan cukup temaram itu. Tak sadar, Kang Nur begidik penuh ketakutan. Pasalnya, anggota badan orang-orang yang menghuni ruang itu tak utuh lagi. Ada yang buntung lengan kanannya, ada yang lengan kirinya, atau kedua tangan seluruhnya buntung. Ada yang tanpa hidung, tanpa bibir, bahkan ada yang tanpa kaki. Tentu saja mereka tidak cacat lahir, melainkan akibat hukuman yang dijatuhkan hakim atas perbuatan jahat yang dilakukan. Ya Allah, tidak rela hamba harus kehilangan tangan hanya karena mencuri sebongkah roti. Rintih Kang Nur penuh urean air mata. Entah berapa jam dia tercenung dengan air mata sesekali membasahi pipinya yang tirus. Lamunan itu pun sontak buyar manakala langkah berat terhenti di depan pintu jeruji. Kang Nur tak bernyali mendongak karena pasti yang datang itu seorang algojo yang akan memotong tangan kanannya. Siapa di antara kalian yang bernama Nuryanto bin Carmadi? Bulu kuduk Kang Nur langsung meremang mendengar namanya disebut. Karena tak ada sahutan, laki-laki di depan pintu jeruji kembali melempar pertanyaan yang sama. Saat itulah Kang Nur berani mendongak menatap laki-laki di depan jeruji. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Laki-laki di depannya sangat tenang, bahkan ada sorot kasih dari sorot matanya. Jangan takut, aku sudah diizinkan Baginda Pangeran Agung Purnio untuk membawamu keluar dari kerajaan ini, kata laki-laki jumawa itu. Apakah tanganku tidak jadi dipotong, Tuan? Tanya Kang Nur.
Ya, atas permintaan Baginda Raden Werdinata, putusan hakim dicabut dan kamu akan aku bawa ke alammu kembali. Tuan sendiri siapa? Tanya Kang Nur. Aku Patih Jongkara, utusan Baginda Raden Werdinata, penguasa Raja Pulau Mas Indramayu, ure Patih Jongkara. Usai bercakap-cakap, petugas sipir membuka gembok pintu jeruji dan menyuruh Kang Nur untuk keluar. Baru saja berdiri di luar pintu jeruji, tangan Patih Jongkara langsung mengapit ketiak kiri Kang Nur. Laksana tengah membetot. Sulit dipercaya, tubuh Kang Nur terlempar jauh dan punggungnya membentur sesuatu. Sambil merintih kesakitan, Kang Nur berjuang untuk duduk. Dia celingungkan ke sana kemari. Saat itu baru sadar kalau dia kini duduk di antara sela akar timbul pohon raksasa. Beberapa langkah di depannya tampak belukar dan pohon kantil. Alhamdulillah, sekarang sudah kembali ke alamku, bisik Kang Nur. Saat itu hari masih pagi. Kang Nur melangkah tertatih-tatih memutar badan menuju ke arah rumahnya. Pasti semalaman tadi istrinya sibuk melakukan pencarian, pikirnya. Memasuki ladangnya, Kang Nur dibuat kaget sebab tanaman kelapa sawit di ladangnya sudah tumbuh tinggi, bahkan sedang berbuah lebat. Lalu muncul dua laki-laki sebanyak. Kang Nur langsung menyapa mereka. Maaf Pak, apakah ini ladang sawit punyaku? Tanya Kang Nur. Kedua laki-laki itu saling berpandangan satu sama lain. Lalu salah satu menjawab, maaf Bapak, ini siapa? Sudah 6 tahun aku mengelola ladang sawit ini. Bapak jangan gurau, biarpun ada yang aneh, aku sangat hafal dan yakin sebab akulah yang menanam sawit di ladang ini, bantah Kang Nur. Sekali lagi minta maaf, siapakah Bapak ini? Aku Nuryanto, pemilik ladang ini. Bapak siapa dan alasan apa Bapak mengaku sebagai pemilik ladang ini? Tanya Kang Nur. Keduanya kelihatan tambah bingung campur kaget. Ini sulit diterima akal, aku memang beli ladang ini berikut surat-surat atas nama Nuryanto. Lalu Bapak beli ladang ini lewat siapa? Aku beli dari Bu Rohmah 6 tahun lalu. Loh, dia kan istriku. Di mana dia sekarang? Rohmah dinikahi supir perusahaan pupuk Kaltim. Kini tinggal di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, jelas laki-laki itu. Kang Nur giliran yang terlonjak kaget. Ah, Bapak berguru terus. Kapan istriku menikah? Setelah menjual ladang, Bu Rohmah diboyong suaminya ke Kutai. Ya kira-kira 6 tahun silam. Kang Nur tidak percaya. Bergegas dia lari meninggalkan dua laki-laki tadi menuju rumahnya. Kembali lagi, dia dibuat bingung. Rumah yang dia tuju sudah berbeda jauh. Kini sudah ada 3 rumah cukup mewah dengan dinding bercat kuning, dan di teras dijumpai seorang wanita paruh baya tak kenal bersama 2 anak kecil. Ya Allah, apa sesungguhnya yang telah terjadi? Mana mungkin aku meninggalkan istriku selama itu, padahal aku masuk tahanan hanya semalam. Lamunan Kang Nur buyar bersama mendaratnya tepukan dari pundaknya. Bukankah kamu Kang Nur? Kang Nur membalikkan badan dan di depannya berdiri Arsad, sesama transmigran dari Indramayu. Tapi kondisi Arsad jauh lebih tua dibandingkan saat Kang Nur meninggalkan rumahnya. Mohon dijawab Kang Arsad, kemana istriku sekarang? Tanya Kang Nur setengah menangis. Aku sendiri kaget, kamu ternyata masih hidup, jawab Arsad. Dituturkan Arsad, 8 tahun silam Kang Nur dinyatakan meninggal disantap binatang buas di tengah hutan. Segala pencarian gagal total. Selang 2 tahun setelah hilangnya Kang Nur, datang sejumlah armada truk mengangkut pupuk untuk dijual di perkebunan ladang sawit. Dari sekian banyak supir, salah satunya naksir Rohmah yang dinyatakan janda kembang, hingga keduanya sepakat untuk menikah. Karena statusnya sopir pabrik pupuk Kaltim, Rohmah diajak pindah ke Kutai untuk tinggal di sana. Sebelum berangkat ke Kutai, seluruh ladang sawit dijual kepada penduduk lain yang berminat.
Mendengar penjelasan Arsyad, lemaslah sepasang dengkul Kang Nur. Sebab ternyata dia sudah 8 tahun meninggalkan alam manusia. Karena iba, Arsyad mengajak Kang Nur untuk tinggal di rumahnya yang hanya berselang beberapa petak dari ladang sawit miliknya. Demikianlah kisah 8 tahun tersesat di kerajaan jin di hutan belantara Kalimantan Selatan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.